Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatu Saada, Informatika A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decision tree untuk mata kuliah data mining. Untuk decision tree di sini terdapat dataset yang harus kita ambil, yaitu kita ambil yang alfabet saja, yaitu A1. Untuk A2-nya kita skip, tidak pakai karena itu lebih cocok buat KNN. Jadi sini saya menggunakan A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, di mana alfabetnya diambil dari sini. Lalu kita acak sebanyak 20 data, di mana dari data yang diacak tadi didefinisikan sebagai plus atau min. Untuk langkah-langkahnya, pertama yaitu proses perhitungan untuk not 1. Not 1 di sini disebut juga sebagai akar. Pertama-tama kita hitung dulu berapa jumlah keseluruhan datanya, yaitu 20 kan tadi. Kemudian yang iya berapa? 10. Dan yang tidak juga sama 10. Maka entropinya dari semua data yaitu 1. Kemudian kita hitung juga untuk gain setiap data. Kita mulai dari not 1. Not 1 di sini pertama A1-nya ada B dan A, di mana kita hitung B-nya sejumlah 9 dan A-nya 11, di mana yang 9 ini terdiri dari 3 data B yang positif dan 6 data B yang negatif. Kita lihat dari sini. A, B, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian entropi ini kita hitung dari seperti menghitung entropi keseluruhan tadi, yaitu dari jumlah yang iya ini yang plus, yaitu 3/9 dikali, nah ini 3/9 dikali log 2 dari 3/9 ditambah ini yang minnya ini tadi ada 6, jadi 6/9 log 6/9, lalu jumlahnya ini. Kemudian kita hitung semua data seperti tadi, yaitu jumlahnya, kemudian mana yang plusnya berapa dan yang minnya berapa ya. Ya, untuk A4 kita juga hitung UYID-nya, kemudian A5, A6 dan seterusnya. Setelah semua perhitungan entropi dan gainnya, kita ambil gain tertinggi, di mana untuk not yang pertama ini terdapat pada A7. Maka kita bisa membuat tree-nya, yaitu A7. Di mana A7 ini kita beri pernamaan yaitu not akar. Kemudian dari A7 ini terdapat data-data yaitu abjad ini VH, BBJ, N, ZBB, FFO, di mana V-nya ini kan berjumlah 3. Nah, 3 ini terdiri dari 3 data yang positif. Maka jika A7 dia punya anggota datanya V, atribut V, maka dia positif. Nah, positif ini disebut juga dengan daun. Begitu juga dengan BB dan N. BB terdapat satu data yang positif dan 0 yang negatif, maka dia termasuk positif. N juga seperti itu, positif. Kemudian O ini negatif. Kemudian kan masih ada sisanya. Nah, ini dia belum jelas masuk ke kelas positif atau kelas negatif.
Maka kita hitung untuk not yang kedua. Untuk perhitungan yang not kedua ini, kita tidak perlu melibatkan lagi semua data di awal. Jadi kita eliminasi dari yang A7 yang terdapat anggota V, B, B, O, V, N, dan V ini, yang tadi ini kan sudah jelas dia masuk positif dan negatif, maka dia tidak diikutkan dalam perhitungan. Kemudian jadi sisa yang diikutkan dalam perhitungan proses dari not kedua ini yaitu dari 20 dikurangi 6, jadi ada 14 data. Sama seperti not 1, dari 14 data ini terdapat 5 data yang termasuk kelas positif dan 9 data yang termasuk kelas negatif. Kemudian kita hitung lagi entropi keseluruhannya seperti ini. Ya sama seperti tadi, 5/14 kali log dari 5/14 plus 9/14 untuk yang negatif, dikali log dari 9/14 dengan hasil 0,940286. Selanjutnya kita hitung lagi entropi di setiap data. Untuk A1, untuk atribut yang B, kita hitung lagi seperti tadi berapa jumlah dari B-nya, yaitu ada 6. Kemudian berapa yang plus dan berapa yang min. Kita hitung entropinya dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian kita hitung G-nya. Lalu kita hitung untuk semua data. Maka kita cari yang gen tertinggi. Di sini ada A6. Nah, untuk A6 ini M dan Q, A6 M ini positif dan Q juga positif karena dia udah memiliki entropi 0. Dan seterusnya untuk yang min dan selanjutnya kan A6 tidak semuanya 0, maka ini sisa D sama CC kita hitung kembali. Tentu saja dengan mengeliminasi A6 yang sudah termasuk kelas negatif kebetulan. Lalu kita lanjut ke perhitungan sisa data yang ada, yaitu tersisa 7 data. Lalu berapa yang plus dan berapa yang min, kita hitung entropinya. Untuk A1 lanjut seperti tadi, kita hitung jumlah B-nya berapa, kemudian yang plus berapa dan yang min berapa. Nah, ini juga udah termasuk, udah jadi kelas ya sebenarnya. Untuk ya misal ada data A1 dia memiliki atribut A, maka termasuk kelas positif. Tapi kita hitung dari semua data yang ada, yang tertinggi lagi itu A6. Nah, dari A6 ini tersisa D dan CC, yaitu 1 positif untuk yang D dan 2 positif untuk yang C. Maka kelas yang tersisa D dan CC ini dia termasuk data positif. Kemudian maka perhitungan proses dari decision tree sudah berakhir, walaupun hasil gennya itu tidak 1, tapi sudah tidak ada data lagi. Jadi kita buat saja representasi dalam bentuk if then. If then ini termasuk kita bisa lihat dari tree-nya sendiri. Nah, jika if A7-nya sama dengan F, maka plus. Terus selanjutnya jika A7-nya adalah BB, maka plus. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ya semisal A7 sama dengan H, N, A6 sama dengan M, maka plus. Dan seterusnya, coba yang min ya. Jika if A7 sama dengan H, N, A6 sama dengan C, then min. Seperti ini. Kemudian sebelumnya tadi sudah menyiapkan data uji kan. Maka kita coba dari data uji yang pertama, misal ya, secara random
random, kita langsung lihat dari A7, karena dari proses ini kita lihat dari A7-nya, maka jika A7-nya O, if A7 O then min, maka dia langsung termasuk min, kelas min untuk data uji yang pertama. Kita lihat dari tree-nya ya, if A7 O then min, ya sudah benar. Kemudian untuk data uji yang kedua, kita lihat juga dari A7-nya, if A7 FF, A7-nya FF. FF ini harus dilihat juga A6-nya. Kita lihat A6-nya D. If A7 FF and A6D then positif. Nah, jadi seperti itu perhitungan proses dari decision tree. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.